Halo teman-teman YouTuber, selamat berjumpa kembali di channel saya. Di episode kali ini saya akan berbagi mengenai modifikasi game PS2 lagi. Dan gamenya adalah SmackDown vs Raw atau WWE SmackDown vs Raw yang versi 2005 ya. Dan di sini saya akan edit untuk bagian lagunya, jadi backsound pada waktu pertandingan gulatnya. Kemudian tambah sedikit pada region ID, kemudian sistem CNF-nya dan rip videonya. Untuk file contohnya adalah game ini, SVR War of Rock 2021. Ini editan saya juga. Jadi lagu backsound-nya itu saya ganti lagu-lagu rock Indonesia. Dan kali ini untuk 2022 akan saya edit pada bagian backsound-nya juga. Saya ganti dengan lagu DJ dan dangdut ya. Jadi cara ini bisa teman-teman terapkan kalau teman-teman ingin mencoba sendiri mengganti lagu backsound dari game SmackDown vs Raw 2005 PS2. Oke. Di sini untuk file kumpulan lagunya ada di bagian BGM ya. Teman-teman bisa buka ISO-nya pakai Windows Explorer, pakai 7-zip maupun WinRAR. Habis. Ambil lagi. Oh, so. Udah, aku tak tahu nih mana. Pelan-pelan, pelan-pelan. Untuk melakukan edit atau apa ya, ripping ya di bagian video, teman-teman bisa cek di episode saya yang sebelumnya. Karena di bagian ini juga ada file video, bukan video, maaf. File apa ya? File apa ya? Dummy DMY ya, file DMY. Dan untuk kumpulan lagunya teman-teman bisa copy dulu untuk kumpulan BGM-nya. Di BGM 001.ASF ya. Kalau teman-teman pengen mengedit untuk BGM yang lain, teman-teman bisa lakukan juga. Ini saya contohkan. Kita copy dulu file BGM-nya. Saya buatkan folder. Untuk nama foldernya terserah teman-teman yang mau diberi nama apa ya. Seperti biasa, ini hanya contoh saja. Untuk membuka file ASF, teman-teman butuh aplikasi DKZ Studio. Dan tambah sedikit, mungkin perlu teman-teman menonaktifkan untuk Windows Security maupun antivirus yang lainnya untuk apa ya, supaya file kita itu tidak dianggap virus ya. Saya akan install dahulu file DKZ Studio-nya. Jadi kalau saya apa ya, ingin mengedit file yang jenisnya ASF untuk mengubah suara atau sound ya, atau audio, saya biasanya pakai aplikasi DKZ Studio ini. Kita install dulu. Dan karena memori saya di partisi C itu penuh ya, mulai habis, saya akan install di partisi D.
teman-teman bisa lihat ini tinggal 500 sekian MB penuh ya. Saya akan install di partisi yang lain. Di sini saya akan install di partisi D. Kita tunggu proses penginstalannya selesai dahulu. Lalu di sini akan saya kopikan untuk bahasanya supaya bisa rubah ke Indonesia ya. Kita cari dulu letak tadi kita menginstal aplikasi DKZ Studionya. Kita langsung buka di D ya. Kita paste di sini di bagian folder Language atau Language. Lalu kita buka aplikasi DKZ Studionya. Dan saya akan tambahkan sedikit untuk setting compatibility ke run as administrator. Lalu di bagian configuration ini teman-teman pilih ke bagian idiomas, lalu ganti ke Indonesia, lalu klik guardar ya, lalu C, dan bahasa DKZ Studionya akan menjadi bahasa Indonesia. Walaupun tidak full 100% ya, tapi sudah sebagian besar sudah berbahasa Indonesia. Lalu kita buka file ASF-nya yang tadi kita copy ya. Di folder bahan. Oh maaf ya, tadi saya kopikan di folder SWR 2005 mod di JSON in Battle ya. Kita buka. Nah ini adalah file-file suara pada waktu teman-teman kalau main game Smackdown nanti kan ada background sound suara. Jadi filenya itu ada di sini, ada 16 lagu ya kalau tidak salah. Dan formatnya adalah .adx. Jadi kita perlu ekspor dulu. Kita ekspor dulu ya. Kalau di execute tidak perlu dicoba di execute, kita ekspor saja. Jadi untuk mengekspornya itu saya biasanya lakukan satu persatu, karena kalau diekspor secara langsung atau dalam jumlah banyak biasanya nanti aplikasi DKZ Studionya itu error. Oke, saya akan ekspor satu persatu. Hati-hati. Oke, sambil jaga anak ya teman-teman. Saya akan ekspor satu persatu. Oke, setelah terekspor, lalu kita buka file hasil ekspornya tadi. Ini saya agak flu ya teman-teman, jadi mohon maaf kalau suaranya agak kurang jelas atau istilahnya itu bindeng ya. Oke, filenya adalah ini ya, file-file formatnya ADX. Ada 16 background.
Dan karena filenya ADX, teman-teman perlu aplikasi PES Sound File Converter ya untuk mengubahnya menjadi WAV. Jadi kita install dulu filenya. Sama akan saya taruh di D juga. Kita install dahulu sampai selesai. Lalu kita buka aplikasinya. Oke, lalu kita pilih pengaturannya itu dari ADX ke WAV ya. Dari ADX ke WAV. Lalu tambahkan filenya tadi yang format ADX. Atau teman-teman bisa langsung seleksi semua ya. Kalau pakai aplikasi ini bisa kita pilih semua. Lalu kita pilih untuk outputnya. Teman-teman bisa buatkan folder atau ditaruh jadi satu. Lalu setelah itu klik convert ya. Kita tunggu proses convertnya sampai selesai. Ini saya coba klik show command box, ini nggak tampil apa-apa ya. Ini saya coba ya karena penasaran juga ya. Tapi tidak muncul apa-apa. Oke, nggak masalah, kita tunggu saja proses convertnya sampai selesai. Oke, setelah itu kita keluar dari aplikasi PES Sound File Converternya. Untuk ini kita exit dulu ya. Kita keluar dulu dari aplikasi DKZ Studio. Ini kalau loading teman-teman biarkan saja ya. Kadang kalau saya pakai aplikasi DKZ Studio itu seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah hasil convert dari file ADX ke WAV. Jadi teman-teman bisa tes dengarkan untuk suaranya atau lagunya. Kalau di part yang pertama ini mungkin tidak akan terdengar karena saya seperti biasa itu pakai aplikasi Screen Presso, jadi hanya bisa rekam untuk screen capture tapi tidak ada suaranya. Kalau suaranya saya harus inputkan manual seperti yang sekarang ini saya lakukan ya. Oke, di sini saya sudah siapkan untuk file MP3 sebagai pengganti file background yang dari aplikasi convert hasil ADX tadi. Ada 16 buah lagu ya. Dan lagunya seperti yang tadi saya sampaikan adalah formatnya masih MP3 kalau tidak salah. Jadi kita perlu convert menjadi WAV. Ada 16 buah lagu DJ dan lagu dangdut ya. Jadi karena formatnya masih MP3, kita harus convert lagi ke format WAV. Dan untuk kali ini untuk convertnya kita tidak menggunakan format factory, karena dulu saya coba pakai format factory, file WAV nya itu tidak support atau tidak bisa bunyi ya, karena ada settingan yang mungkin berbeda ya dari format factory dengan nanti konverter yang akan kita coba. Ini saya coba rename sebuah file supaya lebih mudah untuk nanti kita proses mengimportnya. Seperti ini. BGM 040 ya. Ini saya coba dengarkan lagunya. Oke, saya akan coba dua file ini dulu. Nanti untuk file-file yang lain teman-teman bisa coba sendiri ya ketika
mengeditnya. Dan untuk lagu-lagu yang lain nanti akan saya lanjutkan juga untuk saya convert. Dan convertnya kali ini saya pakai online converter ya, di website https://onlineaudioconverter.com. Jadi untuk settingan WAV-nya nanti harus di set ke kualitas DVD atau 48 kHz. Dan setelah itu kalau nanti suaranya masih terlalu kecil ketika teman-teman tes untuk di play, jadi baru bisa ditingkatkan suaranya atau volumenya pakai aplikasi Format Factory. Jadi yang pertama kita harus convert dulu pakai aplikasi, pakai website ya, online audio converter. Atau teman-teman kalau punya aplikasi converter yang support untuk suara DVD 48 kaset, bisa pakai aplikasi tersebut. Kalau yang saya coba adalah pakai website audio online converter ini ya. Oke, ini masih loading ya. Teman-teman klik di bagian open file, klik bagian open file, masih loading. Lalu kita arahkan ke folder di mana kita meletakkan lagu format yang tadi masih MP3. Dan di sini saya lakukan satu persatu ya teman-teman. Sebenarnya website ini mendukung untuk convert secara lebih dari satu file ya, tetapi saya lebih cocok itu satu persatu. Lalu di bagian nomor 2 kita set ke kualitas HDVD yang 48 kHz ya. Ini adalah catatan yang saya buat ya, ke WAV, lalu set quality-nya ke DVD yang 48 kHz. Lalu di nomor 3 kita tinggal klik convert. Lalu setelah selesai di convert kita bisa download. Teman-teman bisa pakai IDM supaya downloadnya lebih cepat ya, karena kualitas WAV itu biasanya jenisnya adalah uncompressed, jadi biasanya 10 kali, bisa 10 kali lipat file MP3 ya untuk kapasitas filenya. Di sini saya buatkan folder lagi WAV 48 kHz, kita taruh di sini untuk file hasil convertnya dari aplikasi lagi, dari website audio online converter ya. Kita simpan. Dan teman-teman bisa lakukan untuk file-file yang lainnya dengan website ini. Dan di sini saya buatkan folder WAV to ADX ya, karena nanti file WAV-nya itu yang sudah kita convert pakai audio online converter, kita akan ubah menjadi ADX, dan selanjutnya nanti kita transfer ke DKZ Studio ya. Kita tunggu dulu downloadnya selesai, masih 2 menitan.
Setelah terdownload, ini saya akan cek dulu untuk hasil apa ya, convertnya itu harus 48 KHz ya. Saya cek pakai media info. Oke, di bagian sampling rate-nya sudah 48.0 KHz ya. Selanjutnya kita akan ubah menjadi ADX pakai aplikasi yang tadi, Paste Sound File Converter ya. Kita buka. Lalu kita pilih from-nya itu ke WAV, lalu to ADX ya. Kita tambahkan. Lalu kita klik next. Ini settingannya saya buat seperti ini. Lalu untuk penyimpanannya saya taruh di tadi ya, WAV to ADX, atau teman-teman bisa simpan di manapun yang teman-teman mau ya. Yang penting ingat letak hasil penyimpanannya. Lalu kita klik convert dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kita tunggu. Oke, ini udah selesai ya. Kita keluar dari aplikasi. Teman-teman lakukan cara yang lainnya untuk convert ke ADX pakai aplikasi ini juga. Ini saya contohkan satu buah saja. Lalu selanjutnya kita akan transfer file ADX-nya ke ASF. Kita pakai DKZ Studio. Kita buka file BGM-nya tadi, yang ini ya, BGM 001.asf. Lalu di bagian ini BGM ADX-nya kita akan ganti dengan yang tadi kita buat barusan ya. Caranya kita klik kanan, lalu teman-teman pilih impor, lalu masukkan file ADX-nya. Lalu teman-teman pilih OK. Ini nanti ya file BGM-nya akan kita simpan save sebagai save as ya. Ini kalau muncul seperti ini kemungkinannya ada dua, kadang itu nanti filenya tidak bisa di play, tetapi kemungkinan yang kedua bisa di play. Jadi akan saya simpan. Ini saya contohkan satu buah ya. Untuk BGM yang lain yang format ADX nanti teman-teman bisa isikan sendiri dengan lagu-lagu yang lain ya. Biasanya kalau teman-teman nanti impor dan nanti langsung ikonnya menjadi ikon audio, biasanya itu bisa. Kalau muncul tadi ada merahnya, itu kemungkinannya antara bisa dan tidak. Ini akan saya keluar ya, tadi sudah saya simpan ya. Ini saya coba buka lagi file yang kita save as tadi, yang BGM-nya kita rubah, dan ini sudah lambangnya tidak merah lagi ya. Nanti akan kita rebuild untuk filenya, lalu kita tes di PS2. Kalau ini BGM yang awal tadi ya, ukurannya 10 MB. Kalau yang tadi kita ubah itu ukurannya lebih besar.
Sekarang kita akan mencoba untuk gamenya, game SVR-nya, game SmackDown vs Raw yang kita edit ya. Dan nanti akan saya juga contohkan untuk editan yang sebelumnya, yang versi keempat. Kalau yang kita buat untuk episode kali ini adalah untuk yang editan yang kelima. Dan saya pakai PS2 Slim, ini yang PS2 Slim yang jarang saya pakai ya. Oke, PS2 Slim yang ini, kemudian gamenya saya install di harddisk eksternal sebagai USB game, dan kita pakai MC mode karena PS2 saya ini tidak pakai metric ya. Oke, dan ini adalah tema yang di episode sebelumnya sempat saya bahas ya, tentang menambahkan suara. Dan suara yang saya tambahkan adalah suara SFX dari Yu-Gi-Oh. Jadi temanya saya buatkan Yu-Gi-Oh juga. Untuk penambahan suara pada tema OPL, teman-teman bisa cek di video-video saya sebelumnya, nanti akan saya sertakan juga di link di deskripsi ya. Dan untuk game Smackdown-nya sendiri, kalau menurut saya sebenarnya bukan game yang untuk usia anak-anak. Jadi teman-teman kalau mau usiakan game ini sebaiknya tidak dikategorikan untuk usia anak-anak ya, karena dari grafik dan dari apa ya, mungkin dari bahasa gamenya itu tidak cocok untuk usia anak-anak ya. Kemudian untuk gamenya yang sebelumnya adalah ini, game yang sebagai apa ya, sebagai contoh atau bahan, dan yang di atasnya ini adalah game yang akan kita edit, yang karena kita game yang kita edit ya. Oke, kita akan coba dulu game yang editan yang keempat dulu ya, yang ini. Tampaknya suaranya tidak mau keluar. Kita pakai speaker yang lain ya.
speakernya kenapa ini? Mau tes suara semua. Karena speakernya rusak. Moments away from WWE action. I'm Michael Cole here with Taz and ringside. Teman-teman bisa dengar kalau lagunya ini versinya editan yang versi rock ya. Saya akan restart gamenya dan kita akan coba yang versi editan yang kelima, dimana untuk background suaranya itu saya ganti lagu-lagu DJ dan dangdut ya. Oke, untuk suaranya sekarang bisa didengar ya teman-teman. Ini adalah suara dari Yu-Gi-Oh ya, karena temanya saya buat Yu-Gi-Oh juga. Oke, dan untuk VMC-nya ini yang versi 100% tamat. Jadi saya download dari Google, kemudian saya masukkan ke VMC UPL, dan untuk tutorial game 100% ditransfer ke VMC UPL, teman-teman bisa cek di video-video saya yang sebelumnya, akan saya sertakan juga di deskripsi. Kita akan coba game ini. Jadi kalau ini kurang jelas seperti ini ya teman-teman penampakannya. Ini saya buatkan untuk covernya untuk ukuran DVD, juga ada yang versi ukuran kaset CD. Ini teman-teman nanti bisa cek di link Tokopedia saya, akan saya sertakan. Mudah-mudahan sempat saya upload ya untuk malam ini. Oke, DJ Tanti teman-teman. Oke, jadi untuk tesnya gamenya bisa berjalan ya teman-teman, dan juga untuk backsoundnya. Jadi teman-teman bisa gunakan cara ini di video episode ini kalau ingin merubah suara di game SVR atau SmackDown vs Raw. Ini game SVR 2005 ya, di PS2. Dan terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi.
Jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel saya dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. The Mile High City, Denver, Colorado, home to the WWE tonight. What a show we got for you. Without a doubt, Cole, it's going to be off the charts. I don't know if our fans at home know this, but these guys don't